Konnichiwa, kenalin aku Aprizal. Ini adalah video pertama aku. Aku mau bikin video tentang belajar bahasa Jepang yang efektif. Nah, jadi ini aku akan share ke teman-teman sesuai pengalaman aku sendiri jadi bagaimana yang udah aku rasain belajar bahasa Jepang biar aku bisa sampaikan ke teman-teman dengan enak karena ini adalah pengalaman aku sendiri. Nah, banyak orang bilang bahasa Jepang itu sulit ya, dan bahasa Jepang itu termasuk bahasa yang tersulit di dunia. Nah, memang bahasa Jepang ini sangat sulit. Tapi, nah, tak ada tapinya. Memang semua itu sulit kalau tidak belajar. Jadi jika teman-teman belajar bahasa Jepang dengan baik dan benar, pasti teman-teman bisa menguasai bahasa Jepang tersebut. Nah, jadi tidak perlu berkecil hati karena aku akan selalu nge-share video-video tentang belajar bahasa Jepang. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video aku biar aku selalu semangat untuk memberikan konten-konten dan video-video yang akan aku upload selanjutnya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sampai sekarang kesulitan untuk belajar bahasa Jepang. Misalnya mungkin ada yang tidak punya waktu untuk pergi les bahasa Jepang karena sibuk, dan kedua ada yang pengen belajar bahasa Jepang dan ada waktu tetapi tidak ada guru yang bisa mengajar. Nah, dan ketiga, teman-teman pengen belajarnya di rumah tapi tidak ada guru yang bisa datang. Nah, mungkin ada juga yang pengen belajar bahasa Jepang secara gratis. Nah, video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman karena di video ini aku akan nge-share bagaimana belajar bahasa Jepang yang efektif dari awal sekali. Nah, dari dasar aku akan share ke teman-teman bagaimana belajar bahasa Jepang. Jadi, video ini aku buat semudah mungkin untuk memahami bahasa Jepang karena kita perlu cara yang efektif agar bisa mengerti bahasa Jepang itu sendiri dari awal sampai nanti level selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir, dan teman-teman aku anjurin untuk serius menonton video ini, dan jangan lupa baca doa sebelum nonton video ini. Dan kuatkan ya teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar bahasa Jepang, menambah ilmu dan untuk tujuan lainnya mungkin, dan video ini akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi sebelum kita belajar bahasa Jepang, aku mau ngasih tahu dulu secara garis besar bahasa Jepang itu seperti apa. Nah, bahasa Jepang itu punya 5 level. Yang pertama itu ada yang namanya level N5. Nah, level N5 ini adalah level bahasa Jepang yang paling rendah. Kemudian setelah N5 ada yang namanya N4. Setelah N4 ada yang namanya N3. Setelah N3 ada yang namanya N2, dan selanjutnya ada N1. Nah, jadi sebelum teman-teman tahu apa itu N5 sampai N1, teman-teman harus tahu dulu nih tujuan teman-teman belajar bahasa Jepang itu untuk apa. Nah, misalnya tujuan teman-teman belajar bahasa Jepang itu untuk ngambil sertifikat karena ingin bekerja ke Jepang mungkin, atau hanya sekedar mau menguasai bahasa Jepang karena pengen jalan-jalan ke Jepang dan segala macam. Nah, teman-teman bisa belajar mulai dari level 5 yang mudah dulu. Jadi, kalau teman-teman pengen belajar bahasa Jepang yang mudah, N5, teman-teman bisa gunakan buku Minano Nihongo. Nah, buku ini bagus banget buat teman-teman pakai buat belajar bahasa Jepang level N5. Ini buku Minano Nihongo yang kedua ya, yang kedua. Jadi yang pertama itu, yang kedua ini untuk level N4. Jadi yang pertama itu N5 itu bukan buku Minano Nihongo tingkat dasar 1, yaitu bab 1 sampai bab 25. Ini bab 25 sampai 50. Jadi bab 1 sampai 25 itu kita belajar level N5 bahasa Jepang. Nah, sebelum teman-teman belajar mulai dari level N5 sampai N1, alangkah baiknya teman-teman itu tahu apa saja sapaan-sapaan dalam bahasa Jepang, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seperti selamat tidur, good night, dan segala macam, dan termasuk juga perkenalan dalam bahasa Jepang. Nah, aku sudah siapin beberapa sapaan-sapaan dalam bahasa Jepang. Ini pertama ada yang namanya Ohayo gozaimasu. Ya, Ohayo gozaimasu ini artinya selamat pagi. Jadi kita ucapin Ohayo gozaimasu ketika kita menyapa orang di pagi hari. Nah, selanjutnya ada yang namanya
konnichiwa. Mungkin teman-teman sering dengar kok bahasa-bahasa yang udah aku sampaikan ini, mungkin di film anime, di film-film Jepang yang lain. Ini kalau konnichiwa ini kita sebutin untuk selamat siang. Jadi teman-teman sebutin konnichiwa. Oke. Ini untuk selamat siang atau good afternoon. Selanjutnya ada konbanwa. Konbanwa ini artinya selamat malam. Jadi teman-teman bisa ucapin konbanwa ke setiap orang yang teman-teman temui di malam hari atau sekitar di atas jam 6 setelah matahari terbenam. Teman-teman bisa ucapin konbanwa. Konbanwa ini artinya selamat malam atau good evening ya. Setelah itu ada yang namanya oyasuminasai. Jadi oyasuminasai ini sama artinya seperti good night. Jadi atau udah mau larut malam untuk berpisah malam hari, atau mengatakan selamat tidur bisa mengatakan oyasuminasai. Jadi misalnya teman-teman mau pulang, berpisah dari teman-temannya, habis ngumpul atau habis main dapat kerabat, teman-teman bisa ucapin oyasuminasai, artinya bisa juga selamat beristirahat atau good night, selamat malam. Nah, ini sapaan dari pagi sampai sore hari. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ogenki desu ka. Jadi ogenki desu ka itu artinya apa kabar. Jadi misalkan teman-teman bertemu dengan teman yang udah lama atau kerabat yang udah lama nggak pernah ketemu, teman-teman bisa sebutkan ogenki desu ka, yang artinya itu apa kabar. Setelah tadi aku sampaikan bagaimana ngucapin selamat pagi sampai selamat beristirahat, nah selanjutnya itu goodbye. Nah, jika itu teman-teman ingin mengatakan goodbye dalam bahasa Jepang, teman-teman bisa bilang sayonara. Mungkin udah banyak yang tahu sayonara, cuman lebih baik lagi kalau aku sampaikan ya. Sayonara ini seperti goodbye. Jadi bisa jadi ini sayonara ini untuk mungkin berpisah, untuk mungkin lama bertemunya gitu ya. Setelah sayonara ada namanya mata ashita. Jadi mata ashita ini seperti see you tomorrow. Jadi mata ini sampai jumpa, ashita ini bisa diartiin besok. Nah, jadi mata ashita. Jadi mata ashita itu dibilang sampai jumpa besok atau see you tomorrow. Nah, selanjutnya ada yang namanya itadakimasu. Apa itu itadakimasu? Itadakimasu itu adalah artinya selamat makan. Dalam bahasa Jepang, jika kita udah ada hidangan di depan kita, terus kita mau bilang selamat makan, kita bisa bilang itadakimasu. Jadi ini bisa kita bilang untuk sesama temen atau sama keluarga ya. Untuk guru atau sensei atau bos atau yang di atas kita tidak bisa menggunakan itadakimasu. Kita gunakan bahasa yang halus. Ini hanya untuk bahasa untuk teman-teman kita atau yang setara sama kita dan keluarga saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya itekimasu. Apa itu itekimasu? Itekimasu ini adalah mengatakan misalnya kita mau pergi ke sekolah atau pergi ke pasar atau kemana dari rumah, kita bilang ke orang rumah itu itekimasu. Itekimasu seperti itu. Jadi itekimasu itu bisa diartikan saya pergi dulu, seperti itu. Dan bermakna itekimasu ini kita pergi dan akan kembali dalam waktu yang tidak cukup lama, seperti misal pergi pada siang hari, pulang pada sore hari. Jadi kita berkata itekimasu. Setelah itekimasu ada yang namanya tadaima. Jadi tadaima ini kita ucapin ketika kita sudah pulang. Nah, ketika kita pulang sampai ke rumah, kita ucapin tadaima. Tadaima yang artinya saya sudah sampai, saya sudah pulang. Dan jika teman-teman menerima kalimat tadaima, teman-teman bisa jawab okairi. Apa itu okairi? Okairi itu artinya seperti oh sudah pulang ya, oh syukurlah sudah pulang, seperti itu. Jadi tinggal kita bisa menjawab okairi jika ada yang mengatakan tadaima. Nah, setelah itu ada yang namanya ogenki desu ka. Apa itu ogenki desu ka? Ogenki desu ka itu ucapan yang kita ucapin ketika kita ingin menanyakan kabar. Jadi ogenki desu ka? Jadi ogenki desu ka itu seperti menanyakan apa kabarnya atau sehatkah? Seperti itu. Jadi jika teman-teman ketemu sama kerabat atau teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu,
teman-teman bisa ngucapin ogenki desu ka. Selanjutnya ada wakarimashita. Nah, wakarimashita ini artinya mengerti. Jadi jika teman-teman ingin mendapat penjelasan dari sensei atau dari teman atau dari siapapun dan teman-teman sudah paham dengan penjelasan tersebut, teman-teman bisa ngucapin wakarimashita. Nah, wakarimashita ini artinya saya mengerti. Nah, setelah selamat pagi, selamat siang dan segala macam tadi, sekarang ada tambahan. Nah, selanjutnya ada arigatou gozaimasu. Nah, arigatou gozaimasu ini kita ucapin untuk mengatakan terima kasih. Nah, jika kita mau bilang terima kasih dalam bahasa Jepang, kita menyebut arigatou gozaimasu. Nah, misal kita setelah ada yang mengatakan arigatou gozaimasu kepada kita, kita sebaiknya menjawab dengan kalimat iye doita shimashite. Nah, ini sama sepertinya dengan sama-sama. Nah, jadi kita setelah ada yang mengatakan arigatou gozaimasu kepada kita, kita menjawabnya iye doita shimashite. Nah, ini sama artinya seperti sama-sama. Nah, kemudian itu ada onegai shimasu. Nah, onegai shimasu ini kita sebutin kalau kita ingin meminta bantuan. Jika kita ingin mengatakan tolong, kita bisa mengatakan onegai shimasu. Selanjutnya ada choto mate kudasai. Jika kita mau mengatakan tunggu sebentar, kita bisa bilang choto mate kudasai. Selanjutnya ada dozo. Dozo ini seperti please, silahkan. Jadi misalkan kita ada yang meminta izin kepada kita, kita ingin mengizinkan tersebut dan atau mempersilahkan, kita bisa menjawab dengan dozo. Nah, setelah aku sampein bagaimana sapaan-sapaan dalam bahasa Jepang, nah sekarang aku mau kasih tahu teman-teman. Tadi yang udah aku kasih tahu ke teman-teman kan ada yang seperti ini, ogenki desu ka. Ini Romawinya dan ini adalah tulisan hiragana. Jadi ini yang huruf-huruf yang di sini dibaca o genki desu ka. Jadi ini adalah hiragana. Apa itu hiragana? Hiragana itu merupakan aksara Jepang atau huruf. Jadi kalau bahasa Indonesia menggunakan huruf Romawi atau aksaranya itu Romawi. Tapi kalau bahasa Jepang itu ada yang namanya hiragana. Nah, tidak hanya hiragana, ada yang juga namanya katakana. Nah, jadi untuk pemula kita sebaiknya mengetahui cara membaca huruf hiragana dan katakana. Nah, kalau hiragana ini sendiri, hiragana ini adalah aksara Jepang dan huruf untuk menuliskan atau asli bahasa Jepang. Tidak ada unsur artian misalnya seperti serapan tidak bisa menggunakan hiragana. Nah, kalau katakana ini digunakan untuk kata-kata serapan. Nah, hiragana dan katakana ini memiliki yaitu hiragana sebanyak 46 huruf dasar ya, huruf dasar, dan katakana sebanyak 46 huruf dasar. Jadi total hiragana dan katakana yaitu 92 huruf dasar. Nah, di video selanjutnya nanti aku akan jelasin bagaimana cara menulis hiragana. Nah, dan bagaimana cara membaca hiragana dan katakana. Nah, jadi tadi udah aku sampaikan pertama kali di pembukaan kalau teman-teman ingin belajar itu bisa gunakan buku Minano Nihongo. Jadi nanti aku akan share linknya di bawah video ini. Ini teman-teman bisa lihat linknya dan teman-teman bisa download soft filenya buku ini. Jadi buku ini bagus banget. Jadi nanti jika teman-teman udah bisa menulis hiragana dan katakana, kita akan belajar bahasa Jepang melalui buku ini. Jadi semua materi nanti aku akan ambil dari buku Minano Nihongo untuk N5 dari bab 1 sampai bab 25. Jadi teman-teman bisa download buku ini dan teman-teman bisa baca. Jika tidak mengerti bisa tanyain komen di video ini. Nanti insya Allah satu persatu akan aku bales. Nah, jadi jangan lupa untuk download buku ini dan video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis hiragana dan katakana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nihongo no Benkyo.